وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita akan lanjutkan kembali kajian atau pembahasan tentang kitab Al-Jannah wan Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kita terakhir sudah sampai kepada pembahasan yang kedua, penjelasan yang pertama. Sekarang kita lanjut, yaitu Al-Matlab As-Sani, penjelasan yang kedua, yaitu Az-Zunubul Mutawaidu alaiha bin nar. Az-Zunub, dosa-dosa, Al-Mutawa'idu, yang diancamkan, yang dijanjikan, alaiha, di atasnya, di atas dosa-dosa itu, bin nar, yaitu neraka. Jadi dosa-dosa yang diancam dengan neraka, dosa-dosa yang dijanjikan akan dibalas dengan neraka, ya bagi yang melakukan dosa-dosa tersebut. Al-iyadzubillah. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah jauhkan, yaitu siksaan itu datang menimpa kita, sebagaimana juga kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menyebabkan kita diancam atau dijanjikan dengan neraka. Sanadkuruhuna ba'dadunub, kami akan menyebutkan huna di sini dalam pembahasan ini ba'da, sebahagian az-zunub, dosa-dosa, allati ja'atin nusus, yang nas-nas atau dalil-dalil telah datang, mukhbiratan, untuk mengkabarkan atau menginfokan, anna ahlaha, bahwasanya ahlinya atau orang-orang yang berbuat dosa itu, yu'azzabun, akan diazab, bisa babiha, dengan sebab dosa tersebut, finnar, di dalam neraka. Kami akan menyebutkan di sini sebahagian dosa-dosa yang dalil-dalil nas-nas telah datang untuk mengabarkan, untuk menginfokan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa itu akan diazab dengan sebab dosa-dosa tersebut di dalam neraka. Ya, jadi akan disebutkan di sini beberapa dosa, ya, yang memang telah dikabarkan oleh Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ya, bahwa orang yang melakukan dosa tersebut akan diancam, dijanjikan atau dimasukkan ke dalam neraka. Ya, di dalam ini ada beberapa dosa yang nanti akan menyebabkan pelakunya itu diazab di dalam neraka. Awalan, yang pertama, dosa yang pertama, yaitu adalah al-mukhalifatu lis-sunnah. Firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok, sekte-sekte, al-mukhalifah, yang menyelisihi,
yang selalu bertentangan, yang selalu berseberangan, yang selalu kontradiksi lis sunnah, yaitu bagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah-sunnah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis, dianggap mereka adalah kesesatan, dianggap oleh mereka adalah ya perkara-perkara yang tidak ada di dalam Islam. Makanya mereka suka menolak. Orang-orang ini suka menentang, ya bahkan selalu menyudutkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kebiasaan orang-orang Arab, sebagai kebiasaan orang-orang barbar. Itu kata mereka, ya, kata orang-orang ini. Kebalikannya, perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, perkara-perkara yang tidak ada syariatnya, ya apakah itu bid'ah atau tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat, malah dianggap sebagai suatu sunnah, merupakan ajaran Islam, merupakan suatu yang harus ia dilestarikan, ia di dalam ajaran Islam. Itu kata mereka. Makanya ini katakan sekte yang menyelisihi sunnah Nabi. Wajar kalau mereka ini diancam ya dengan neraka, karena perilakunya bertentangan dengan sunnah Nabi. Yang sunnah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, nah sedangkan yang bertentangan dengan ajaran Islam dianggap sebagai suatu sunnah. Rawa Abu Daud, telah meriwayatkan Imam Abu Daud, Wad-Darimi dan Ad-Darimi, wa Ahmadu dan Imam Ahmad, wal Hakim dan Imam Al-Hakim, wa ghairuhum dan selain mereka, an Muawiyah ibni Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, annahu bahwasanya dia yaitu Muawiyah qala pernah berkata, kata Muawiyah, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina, ingatlah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kita. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kita, kemudian faqala, lalu kemudian beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah, wa inna hadihil millah sataftariku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, wa inna hadihil millah sataftariku ala salasin wa sab'in, dan sesungguhnya agama ini akan terpecah belah, akan berfirqah-firqah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 golongan itu di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan ada satu golongan di dalam surga, wahiyal jamaah, dan dia adalah al jamaah. Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami, kata Muawiyah. Lalu kemudian beliau mengatakan atau menceritakan, menginfokan kepada kita bahwa ahli kitab telah bersektek-sektek menjadi 72 golongan. Dan umat ini, yaitu umat Islam, akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang 72 itu di dalam neraka, yang satu di dalam surga. Atau dalam berita yang lain, kulluhum finnar illa millatan wahidah, semua mereka dalam neraka kecuali satu golongan, wahiyal jamaah, yaitu adalah al jamaah. Wa hadha hadisun sahih qala fihi al hakim ba'da siyaqihi li asanidihi, hadhihi asanidu tuqam bihal hujjah fi tashihil hadis, wa wafaqahu az-Zahabi, wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fihi huwa hadisun sahih masyhur, wa sahahu Asy-Syatibi fil I'tisam. Waqad jama'a Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani turuqahu wa takallama ala asanidihi wa bayyana annahu hadisun sahih la syakka fi sihhatihi. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Setelah menyebutkan berbagai sanad atau isnad
Ya, Imam Al-Hakim menyatakan bahwa para perawi hadis-hadis tersebut membuktikan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian Imam Az-Zahabi berpendapat sama dengannya, itu berpendapat sama dengan Imam Al-Hakim. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hadis ini adalah sebuah hadis yang masyhur lagi sahih. Imam Asy-Syatibi pun mengatakannya di dalam kitab Al-I'tisam bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan sungguh-sungguh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah telah menghimpun turuk-turuknya, yaitu jalan-jalan daripada hadis tersebut, wa takallama, dan dia berkomentar ala asanadihi, atas sanad-sanadnya, wa bayyana, dan beliau menjelaskan annahu, bahwasanya ini adalah hadisun sahih la syakka, yang tidak diragukan lagi, fi sihatihi, di dalam kesahihannya. Ya, jadi artinya bahwa Imam Al-Hakim, Imam Az-Zahabi, Imam Asy-Syatibi, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan kita tidak perlu lagi meragukan kesahihannya. Dan begitu juga dijelaskan di dalam buku ini komentar-komentar tentang hadis, yaitu perpecahan umat, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi lebih satu, ya. Nah, kemudian kata Rasulullah, yang 73 ini semua mereka di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan tadi adalah 72 di dalam neraka, dan sedangkan satu golongan di dalam surga, yaitu adalah jamaah. Yang kemudian kalau dalam hadis lanjutannya yang disebut dengan jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu sesuatu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi kita pun bisa menjadi jamaah Rasulullah kalau kita berada di sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum di atas sesuatu tersebut. Misalnya Rasulullah dan para sahabat ada di dalam suatu peribadatan sholat misalnya, baik dari tata caranya, baik dari waktunya, bacaan-bacaan, gerakan-gerakan dan seterusnya. Lalu kita berada seperti yang pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, berarti kita berada di atas jamaah tersebut. Kita akan menjadi di antara satu golongan tersebut. Nah, kemudian seandainya kita berada lagi dalam suatu misalnya i'tikad yang pernah diiktikadkan oleh Nabi dan para sahabat, maka kita juga dikatakan sebagai jamaah. Karena kata Nabi, yang namanya jamaah itu ada ma'ana alaihi wa ashabi, sesuatu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Jadi kalau kita mempunyai i'tikad, kita melakukan peribadatan, kita berdakwah, kita berakhlak seperti dahulu, yaitu Nabi dan para sahabat, berarti kita adalah jamaah. Dan jamaah inilah yang dikatakan sebagai satu golongan yang di dalam surga, atau merupakan satu golongan yang merupakan pengecualian dari 73 golongan yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan ya kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa agar dimasukkan ke dalam, yaitu jamaah atau firqatun najiyah, atau juga merupakan penjelasan Rasulullah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian amma Ibnul Wazir fa innahu yaruddu ziyadah min jihatil makna la min jihatil isnad. Adapun Ibnu Wazir, maka sesungguhnya dia menyanggah, membantah tambahan dari sisi makna, bukan dari sisi sanad. Wa qad takallama ala hada Sidik Hasan Khan fi yaqazah ulil i'tibar. Sungguh-sungguh ya, Syekh Sidik Hasan Khan rahimahullah telah berbicara tentang ini di dalam kitabnya, yaitu Yaqazah Ulil I'tibar, mubayyinan anna muqtada ziyadah anna alladhi yadkhulul jannah min hadhil ummah qalil. Mubayyinan, beliau menjelaskan, yaitu Sidik Hasan Khan menjelaskan, anna, bahwa muqtada, yaitu implikasi
az-ziyadah, penambahan keterangan bahwa alladzi yang yadkhul jannah, yang masuk ke dalam surga, min hadhil ummah, dari umat ini, yaitu dari umat Nabi Muhammad SAW, adalah sedikit. Wan nususus sahihas sabita, adapun nas-nas ya yang sahih lagi tetap, tadulu menunjukkan ya ala anna, bahwasanya ad-dakhirin, orang-orang yang masuk, min hadhil ummah, dari umat ini, bahwa orang-orang yang masuk dari umat ini, yaitu umat Islam, ya al-jannah, ke dalam surga itu, kasirun, yaitu banyak sekali. Ya beluguna, sehingga mencapai nisfa ahlil jannah, separuh daripada penghuni surga, sebagaimana diriwayatkan dalam ya hadis yang lain, bahwa Rasulullah menerangkan umat Islam ini akan masuk ke dalam surga itu hampir separuh dari penduduk surga. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam riwayat yang lain. Jadi walaupun secara lafaz di sini menunjukkan bahwa 73 golongan itu ya semua masuk neraka kecuali satu, atau 72 di dalam neraka dan satu di dalam surga, bukan berarti bahwa umat Islam ini yang masuk ke dalam surga sedikit. Nah, Ibnu Wazir ya menyanggah itu bukan dari sisi sanadnya. Jadi artinya tetap meyakini bahwa hadis ini sahih. Ya. Nah, yang dipersoalkan oleh Ibnu Wazir itu adalah dari sisi makna. Ya, namun ya harus ingat bahwa dari sisi makna ya harus sesuai dengan penjelasan yang akan dijelaskan nanti. Ya, dan apalagi ada hadis-hadis lain yang menerangkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbanyak yang dimasukkan ke dalam surga, bahkan lebih daripada separuh penduduk surga adalah umat Islam atau umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syekh Umar Sulaiman Asghar kembali melanjutkan, waradu ala hadza min iddati wujuh. Adapun bantahan atas pertanyaan atau atas sanggahan dari Ibnu Wazir ini, min iddati wujuh, dari beberapa segi. Al-awwal, yang pertama, laisa makna inqisamil ummah ila salasin wa sab'ina firqatan ayyakuna aksarul ummah finnar. Yang pertama adalah bahwa bukanlah makna perpecahan umat sampai kepada 73 golongan, ya, bahwa yakunu, bahwa ada kebanyakan umat ini di dalam neraka. Jadi maknanya ya bukanlah perpecahan umat ini sampai kepada 73 firqah, sampai kepada 73 sekte ini menunjukkan bahwa kebanyakan umat Islam ini dalam neraka. Li'anna aksar ummah awamun lam yadkhulu fitil kalfiraq, karena kebanyakan umat Islam ini adalah orang awam yang tidak masuk fitil kalfiraq, di kebanyakan, atau lam yadkhulu, yang tidak masuk fitil kalfiraq, di dalam firqah-firqah tersebut. Walladzina iftaraku, dan orang yang berfirqah-firqah, orang yang bersekte-sekte, ya, orang yang melakukan penyimpangan dalam firqah-firqah itu, wa qa'adu wa asadu, di mana mereka juga membuat aturan-aturan sendiri, membuat usul-usul tersendiri, mukhalifina, untuk menyelisihi sunnah-sunnah, itu qalilun, sedikit sekali. Binisbah, ya jika dikaitkan, ya jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak masuk ke dalam perangkap, ke dalam firqah-firqah tersebut. Ya, jadi yang dikatakan 73, yang 72 ini ya adalah orang yang melakukan, yang memang sengaja membuat kelompok-kelompok, yang membuat pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, dibandingkan dengan orang awam yang tidak ikut kelompok itu, yang tidak ikut berfirqah-firqah itu, ya dibandingkan itu ya kelompok-kelompok itu sedikit sekali. Nah, yang 72 ini adalah karena mereka membuat aturan-aturan sendiri, membuat syariat-syariat sendiri. Nah, sedangkan kebanyakan orang awam itu ya ikut, kebanyakan nggak ikut kepada firqah-firqah, hanya menjadi umat yang awam saja. Nah, itu yang pertama ya, dari sisi makna pertama. Asali yang kedua, laisa kullu man khalafa ahli sunnah fi mas'alatin minal masail ya'udu minal firaqil mukhalifati li sunnah
Bukan semua orang yang menyelisihi ahlu sunnah ya di dalam satu masalah dari beberapa masalah lalu dianggap sebagai kelompok, sebagai firqah yang menyelisih sunnah. Balil murad bihim, tetapi yang dimaksud dengan mereka adalah alladzina, yaitu orang-orang yang tabanau, yang mereka itu membangun, ya, yang mereka itu membuat-buat usulan, yaitu dasar-dasar atau aturan-aturan, tusiruhum, yang mereka itu menjadikan sebagai firqah, sebagai kelompok yang mustaqillah, yang independen, kelompok sendiri, ya, tidak mengikuti yang lain, ya, binafsiha, dengan sendirinya. Taraku min ajliha kasiran min nususil kitab wa sunnah, mereka berpisah dengan sendirinya dengan kebanyakan dari nas-nas Al-Quran dan sunnah. Kal khawarij, seperti golongan khawarij, wal mu'tajilah, golongan mu'tajilah, dan ar-rafidah, dan kelompok rafidah, yaitu syiah rafidah. Amal ladina yatabannuna al-kitab wa sunnah, adapun orang-orang yang berpegang, orang-orang yang membangun pemikirannya itu dengan Quran dan sunnah, wala yahiduna anhuma, dan tidak menyimpang, ya, tidak menyeleweng dari keduanya, fa innahum idza khalafu fi mas'alatin minal masail la yu'adduna firqatan minal firaq, maka sesungguhnya apabila mereka menyelisih dalam suatu masalah dari beberapa masalah, mereka tidak dianggap sebagai firqah di antara firqah-firqah tersebut. Nah, jadi mereka dianggap masih firqah an-najiyah, mereka masih dianggap sebagai jamaah. Ya, adapun yang sudah bikin aturan-aturan sendiri yang berpisah dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka membangun aturan-aturan menurut pendapat mereka, logika mereka, pemahaman mereka, sehingga keluar dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah, seperti golongan Khawarij, Mu'tajilah, Rafidah, dan yang lain-lainnya. Ya, itulah yang dikatakan sebagai firqah-firqah tersebut. Itu sanggahan dari yang kedua. Asalis yang ketiga, az-ziyadah dalat ala annal firaq finnar walakinaha lam tujib lahumul khulud finnar. Jadi penambahan keterangan yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok di dalam neraka, tetapi tidak menetapkan kekal bagi mereka di dalam neraka. Jadi bukan berarti orang yang ditetapkan neraka ya dari kelompok ini kemudian dianggap sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Ya, karena mereka ini adalah orang yang tidak kekal di dalam neraka. Inilah i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi 73 yang 72 ini boleh jadi di dalam neraka, tapi tidak dikatakan oleh Rasulullah mereka kekal. Ya, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang ketika dimasukkan ke dalam neraka karena ada beberapa penyimpangan dalam diri mereka dalam perbuatan-perbuatan dosa, namun suatu saat kelak karena mereka masih memiliki tauhid, mereka masih memiliki keimanan yang tidak digugurkan dengan hal-hal yang menggugurkan sebasar perbuatan syirik, mereka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa minal maklum anna ba'da ahli hadhil firaq kafaratun khaliduna finnar. Dan sudah diketahui bahwa sebahagian dari firqah-firqah ini, sebagian dari sekte-sekte ini adalah kafaratun, adalah orang-orang kafir, khaliduna finnar, yang kekal di dalam neraka. Ka gulatil batiniyah alladzina yazharunal iman wa yubtinunal kufra kal ismailiyah wad duruz wan nasiriyah wa nahwihim. Seperti misalnya adalah kelompok-kelompok batiniah yang pura-pura, yang menampakkan keimanan padahal mereka menyembunyikan dalam batin mereka kekafiran. Seperti misalnya kelompok atau kaum Ismailiyah, begitu juga kelompok Druz, ya, atau juga Syiah Nusairiyah dan yang semisal mereka. Ya, itu kelompok-kelompok ya asalnya mereka kafir, yang mereka dijamin kekal di dalam neraka karena mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan padahal hati mereka itu dipenuhi dengan kekafiran.
Wa minhum alladzina khalafu ahli sunnah, dan di antara mereka lagi ada orang-orang yang menyelisih ahlu sunnah di dalam masail, di dalam masalah-masalah kabirah azimah, di dalam masalah-masalah yang besar lagi agung, yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Walakinnaha la tasilu ilal kufri, namun tidak sampai membawa mereka kepada kekafiran. Fahaula, maka mereka itu laisa lahum wa'dun, tidak ada jaminan mutlak untuk masuk ke dalam surga. Walakinnahum tahtal masyiah, namun mereka berada di bawah masyiah, di bawah kehendak daripada kehendak Allah. Insyaallah ghafarul lahum, kalau Allah mau Allah mengampuni mereka. Wa insya'a, dan apabila Allah mau azabahum, Allah akan mengazab mereka. Wa qatakunu, dan kadang-kadang ada lahum bagi mereka a'malun sholihatun azimah, mereka memiliki amal-amal soleh yang besar, tunjihim, yang dapat menyelamatkan mereka minan nar, dari neraka. Waqad yanjuna minan nar, dan mereka kadang-kadang selamat minan nar dengan dan kadang-kadang mereka ada yang selamat dari neraka bisyafaati syafi'in, dengan sebab syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Waqad yadkhulun nar, dan kadang-kadang mereka masuk ke dalam neraka. Wa yamkusuna fiha, dan mereka tinggal di dalamnya. Masya Allah ayam kusu, ya, dan mereka akan tinggal di dalam neraka apa yang Allah kehendaki mereka itu tinggal. Summa yakhrujuna, kemudian mereka keluar minha, dari neraka, bi syafaati syafi'in, dengan sebab syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa rahmatu arhamir rahimin, dan juga sebab rahmat Allah yang maha penyayang. Nah, ini penjelasan pertama tentang orang-orang yang mereka itu diancam, yaitu dengan neraka, dijanjikan dengan neraka tetapi tidak kekal, yaitu adalah kelompok-kelompok yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah, di mana mereka itu berkelompok-kelompok, bersekte-sekte, berfirqah-firqah menyelisih ahlus sunnah wal jamaah. Namun penyelisihan ini tidak sampai membawa mereka kepada kekafiran. Mereka masih memiliki keimanan, ya, dan karena mereka banyak melakukan perbuatan dosa, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, lalu kemudian mereka dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan sebab bantuan syafaat, dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebab itu, ya, tidaklah kita berusaha menjadi firqatun najiyah atau berusaha menjadi al-jamaah yang telah disebutkan oleh Rasulullah, yaitu sebagai orang-orang yang berada di jalan, orang-orang yang berada di atas kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama golongan mereka nanti ke dalam surga dengan sebab syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sekian dulu. Insyaallah kita akan sambung pada penjelasan selanjutnya, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.